Kalau kalian menjadi bagian dari korban HAM, apa yang bakal kalian rasakan? Sosok yang mereka lawan malah mendapatkan sesuatu yang tidak pantas didapatkan. Yang paling menyedihkan adalah setelah dikecewakan oleh Jokowi, Prabowo akan menjadi presiden minimal 5 tahun ke depan. Artinya, mengusut tuntas kasus HAM bakal jalan di tempat. Keluarga korban harus lebih bersabar dan menunggu entah sampai kapan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Presiden Jokowi secara resmi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo pada hari Rabu kemarin. Prabowo kemudian menjadi Jenderal Kehormatan. Orang-orang pada ribut, kenapa Prabowo diberikan kenaikan pangkat itu? Dan apa pula alasan Jokowi melakukan itu? Yang jadi masalah adalah masa lalu Prabowo. Pada tanggal 14 Juli 1998, Wiranto yang menjadi Panglima ABRI saat itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Dan kebetulan SBY juga ada di sana. Prabowo diperiksa oleh DKP terkait beberapa tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas. Melakukan operasi stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenang dia. Dan juga sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat atau Pangap. DKP akhirnya memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, dan juga penculikan. Masalah ini yang sampai sekarang masih jadi kontroversi. Prabowo dianggap dipecat, tapi masih bisa menerima kenaikan pangkat dari Jokowi. Tapi di sisi lain, ada yang membela Prabowo. Dia bukan dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun. Tidak ada kata pemecatan. Prabowo berhenti dari militer dengan pangkat bintang 3 atau letnan jenderal. Bagi sebagian orang mungkin ini bukan masalah. Tapi bagi yang peduli dengan keadilan, rasanya ini sangat miris. Memang agak membingungkan. Di saat Prabowo diputuskan bersalah, tapi diberhentikan secara hormat. Agak lain sih memang. Contohnya, Anda sebagai karyawan melakukan kesalahan yang membuat perusahaan rugi besar. Misalnya, katakanlah menggelapkan uang perusahaan. Anda kemudian disidang oleh atasan dan dinyatakan bersalah. Lalu Anda diberhentikan, tapi secara hormat. Kira-kira, ini masuk akal nggak? Biasanya kalau sudah begini, pasti langsung dipecat secara tidak terhormat, langsung ditendang keluar. Tapi, kalau menurut pemikiran banyak orang, Prabowo diberhentikan ya diberhentikan. Mau diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat, itu artinya tetap diberhentikan. Prabowo tidak sepantasnya dapat kenaikan pangkat. Apa yang dilakukan Jokowi ini membuat banyak orang kecewa, banyak yang mengecam. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 20 ormas dan lembaga mengecam dan menolak kenaikan pangkat Prabowo. Ini adalah tindakan yang melukai perasaan korban dan mengkhianati reformasi 1998. Gelar ini tidak pantas diberikan kepada Prabowo karena dia punya rekam jejak jelek di militer, apalagi yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pelanggaran HAM berat. Semua ini adalah politik transaksi dari Jokowi untuk menganulir keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM. Banyak yang kecewa dengan Jokowi yang pernah berjanji saat kampanye Pilpres 2014. Dia janji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain itu, pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengaku menyesal atas 12 kasus pelanggaran HAM berat. Yang salah satunya adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa. Kasus ini ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006. Setara institut, mereka juga mengecam Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi adalah langkah politik yang tidak sah dan melecehkan. Mereka bicara tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024, di mana TNI tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Itu cuma berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan.
Jokowi juga dianggap menghina dan merendahkan korban kasus HAM dan juga korban penculikan aktivis tahun 97 dan 98. Anggota DPR yang juga purnawirawan, TB Hasanuddin, dia bilang Prabowo diberhentikan sebagai anggota TNI lewat keputusan Presiden atau Kepres B.J. Habibie. Jadi, kalau ada yang mau memberikan pangkat baru kepada Prabowo, harus lebih dulu mencabut Kepres yang lama dan membuat Kepres yang baru. Salah satu aktivis 98, Petrus Haryanto, dia juga kecewa dengan kabar ini. Apa yang dilakukan Jokowi melukai hati keluarga aktivis yang hilang. Jokowi bukan cuma tidak menepati janji untuk mengusut kasus itu, tapi justru ikut membantu Prabowo ke kursi presiden. Mungkin yang paling sedih adalah keluarga dari aktivis yang hilang. Mereka bertahun-tahun mencari keadilan, dan sekarang mereka kecewa luar biasa. Mereka berharap Jokowi menjadi pahlawan untuk mengusut tuntas, tapi mereka harus menelan pil pahit. Jokowi berbalik arah mendukung Prabowo. Ucok Munandar Siahaan adalah salah satu aktivis mahasiswa yang hilang sejak 10 Mei 1998 dan tidak jelas keberadaannya sampai detik ini. Ayahnya, Payan Siahaan, sangat kecewa saat mendengar Prabowo akan diberikan kenaikan pangkat kehormatan. Menurut dia, Jokowi sudah melenceng. Demokrasi rusak gara-gara dia. Negara ini rusak gara-gara dia. Apakah Anda tahu aksi Kamisan? Itu adalah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi ini dilakukan oleh korban pelanggaran HAM. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007 dan sudah berjalan 17 tahun. Tujuan mereka adalah mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM berat. Misalnya tragedi Semanggi, Trisakti, tragedi Mei 1958, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari, dan lain-lain. Setiap hari Kamis, peserta aksi berpakaian serba hitam, tidak mengucapkan sepatah kata pun di depan Istana Negara. Tapi sayang, sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Setiap tahun, mereka harus kecewa. Ketika Prabowo nyapres, banyak yang melawan. Mereka mengingatkan masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin. Tapi apa mau dikata, Prabowo menang Pilpres. Secara tidak langsung dibantu oleh Presiden. Dan mirisnya Prabowo malah mendapatkan gelar kehormatan. Coba, kalau kalian menjadi bagian dari korban HAM, apa yang bakal kalian rasakan? Sosok yang mereka lawan malah mendapatkan sesuatu yang tidak pantas didapatkan. Yang paling menyedihkan adalah setelah dikecewakan oleh Jokowi, Prabowo akan menjadi presiden minimal 5 tahun ke depan. Artinya, mengusut tuntas kasus HAM bakal jalan di tempat. Keluarga korban harus lebih bersabar dan menunggu entah sampai kapan. Jokowi benar-benar membuat langkah yang berbahaya. Langkah politiknya dianggap sudah kelewat batas. Dia seolah tidak peduli dengan kekecewaan dari banyak orang. Tapi faktanya, keresahan ini tidak mewakili mayoritas. Masyarakat kebanyakan udah terhipnotis oleh joget gemoy dan siraman bansos. Mereka tidak peduli dengan masalah ini, yang penting perut kenyang. Mungkin karena inilah Jokowi berani mengambil langkah yang penuh kontroversi. Dia seakan tahu, masyarakat menengah ke bawah tidak akan peduli. Yang ribut cuma segelintir orang yang tidak akan berdampak besar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.